ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya lah kita memuji, memohon pertolongan serta bertaubat, dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak akan mendapat petunjuk selamanya. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Hadirin ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, bahwa kita akan mengadakan kajian muamalah kontemporer bersama Ustadz Irfanul Tarmizi Hafizullah Ta'ala yang bertempat di Mushola Abdurrahman, yang insyaallah akan mengusung tema investasi zaman now. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul dan hadir di majelis ilmu yang insyaallah dirahmati Allah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga hari ini kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Abdurrahman beserta pengurus RT Bukit Lantana yang telah menyediakan sarana dan prasarana, sehingga alhamdulillah acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Hadirin ikhwani wa akhwati fillah, selaku MC izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama hari ini. Yang pertama, sambutan Ketua DKM. Kemudian yang kedua, pemaparan materi. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Insyaallah kita langsung saja menginjak ke acara yang pertama, yaitu sambutan Ketua DKM Mushola Abdurrahman Bukit Lantana, yang insyaallah akan dibawakan oleh saudara Isnan Nur Hakim. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
dari DKM mungkin tidak menyampaikan banyak hal karena untuk acara ini supaya dimulai. Kami hanya menyampaikan mohon maaf sekali atau mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila dalam penyelenggaraan kajian pada pagi ini mungkin ada yang sesuatu yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya, mungkin tempatnya dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan kami dari DKM, selaku mewakili DKM, sekali lagi mudah-mudahan ke depan bisa terselenggara kembali acara seperti ini, dan nanti kita ke depan mungkin akan koordinasi lagi dengan panitia seperti apa nanti acaranya, dan mudah-mudahan ada kelanjutannya seperti itu. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dari penyelenggaraan acara pagi ini. Sekian dan mohon maaf. Terima kasih. Pagi dan beraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Isnan yang telah mewakili Ketua DKM Masjid Abdul Rahman. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Insya Allah materi yang akan dibahas untuk kajian kali ini adalah investasi zaman now. Ya, jadi kemajuan teknologi dan informasi saat ini berdampak juga kepada berkembang pesatnya berbagai macam investasi. Tentunya kita sebagai Muslim, kita tidak hanya semata-mata mengharapkan keuntungan yang banyak, tapi juga keberkahan. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui investasi-investasi seperti apa yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Seperti itu. Langsung saja kajian ini akan dibawakan oleh Ustaz Evandul Tarmizi LC MHI Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah Lariba Konsulting. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'd. Kita berterima kasih pada pengurus dan DKM dari tempat musholla ini, yang mana
berkat dari usaha pengurus dan panitia terlaksanalah acara yang mulia ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki, dan yang mana dengan ilmu itu nanti kita gunakan untuk sebagai bekal bagi kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang halal nantinya. Dan ini merupakan bentuk usaha kita dalam meningkatkan takwa kepada Allah, dalam beramal yang sesuai, yang saleh, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang mana kita merencanakan akan membahas tema berkaitan dengan investasi. Semoga Allah mudahkan dalam rencana kita ini menyampaikan bagi saya dengan baik materi, dapat dipahami dengan mudah oleh kaum muslimin, dan Allah jadikan bagi saya dan kita semua sebagai amal soleh. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kepada kita untuk mencari rezekinya di muka bumi ini. Jadi kewajiban seorang muslim adalah berusaha mencari karunia Allah. Dan ini adalah sesuatu yang diwajibkan. Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Apabila telah ditunaikan ibadah salat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bentuk perintahnya adalah, bentuk lafaznya adalah perintah, yang mana perintah tersebut pada hukum asalnya adalah wajib. Kemudian Allah memberi batasan, aturan bagi kita dalam mencari karunia tersebut, hanya yang baik dan yang halal saja. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi yang halal dan baik. Jadi perintah Allah Ta'ala bagi kita seluruh manusia untuk memakan yang baik dan yang halal saja. Kemudian lebih spesifik lagi, Allah kembali memanggil orang-orang yang beriman. Dan orang yang paling beriman, paling mulia adalah para rasul. Dan para rasul berkewajiban menyampaikan kepada umatnya untuk mengerjakan perintah Allah. Yang mana Allah menyerukan kepada rasul, "Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan." Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramal solehlah. Di sini dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, maka seorang muslim tersebut wajib mempelajari apa saja yang diharamkan dan apa yang dibolehkan dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Salah satu usaha kita dalam mencari karunia Allah Ta'ala ketika memiliki harta, yaitu dengan menginvestasikannya, ya, dengan cara menginvestasikannya, dengan dikembangkan. Misalkan kita memiliki harta dan kita ingin mengembangkan harta tersebut, tentunya setelah mendapatkan hasilnya, tujuannya juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berinvestasi, harus kita mengetahui dahulu
tujuan utama dalam investasi itu apa? Ya. Seorang muslim, tujuan menginvestasikan harta adalah sebagai salah satu sarana beribadah kepada Allah. Ya. Karena Allah tadi yang memerintahkan mencari karunia-Nya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, mendapatkan hasil dari yang kita tujukan tersebut, kita gunakan juga untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika investasi ini merupakan salah satu sarana beribadah kepada Allah, maka tentu kita melakukannya harus sesuai dengan tuntunan Allah. Karena ternyata dalam investasi mengembangkan harta ini juga ada tuntunan-tuntunan yang harus kita ikuti, harus kita patuhi supaya dia dianggap sebagai ibadah. Kalau kita melanggarnya, bukan ibadah yang kita dapatkan, tetapi sebaliknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita akan mengembangkan harta tersebut, ini adalah ibadah. Berarti saya harus mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Islam. Kalau saya melanggar tuntunan Islam, berarti saya bermaksiat kepada Allah, saya berdosa. Maka ini ya, maka seorang muslim dia akan berhenti, tidak akan meneruskan investasi semacam itu. Nah, kemudian memang selain dari tujuan kita dalam beribadah kepada Allah, juga mengharapkan keuntungan. Ya. Nah kan, kalau seandainya caranya sudah betul sesuai dengan Islam, tentu keuntungannya halal. Dan halal kita untuk menggunakannya ibadah kepada Allah. Sebaliknya kalau itu haram, pengerjaan itu sudah haram, hasilnya pun tidak ada manfaatnya. Karena kalau yang haram tidak bermanfaat untuk beribadah, mengakibatkan ibadah tidak diterima. Jadi kita mulai dari dasar dulu, kenapa kita berinvestasi, untuk tujuan apa kita investasi. Kemudian jika mendapatkan hasilnya, untuk apa kita akan belanjakannya. Jadi bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Apabila kita melakukannya sudah sesuai tuntunan Islam, itu sudah ibadah. Adapun hasilnya itu juga tambahan ketika ya sesuai Islam, Allah berikan tambahan berikutnya. Dengan tambahan perkembangan harta tersebut, kemudian kita gunakan juga untuk beribadah kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika akan menginvestasikan. Kalau kita perhatikan dalam mengembangkan harta ini, terkadang kita dengan usaha sendiri, ya, dengan cara jual beli sendiri. Maka wajib kita mempelajari hukum Islam tentang hukum jual beli. Ya. Terkadang kita butuh pada orang lain, ya, karena kita tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Maka ada aturan-aturannya di dalam Islam, ada akad-akadnya yang dijelaskan dalam Islam. Contohnya, ya, ada akad musyarakah, berserikat dengan orang lain. Berserikat itu saya tidak akan menjelaskan secara rinci, hanya sebagai pendahuluan saja untuk mengenal cara mengembangkan harta. Ya. Musyarakah ini artinya beberapa orang yang memiliki modal, mereka gabungkan. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi di antara mereka. Jika ada kerugian, maka ditanggung oleh bersama-sama sesuai dengan porsi modalnya. Nah, ini pengertian dari musyarakah. Jadi kita cari teman, ya. Kalau sendiri tadi, ya, kita sendiri berarti risikonya dalam investasi tersebut semuanya, jika terjadi kerugian kita akan menanggung keseluruhannya. Dan itu juga butuh modal yang besar. Kadang-kadang usaha tersebut butuh modal yang besar
dan jika terjadi rugi maka kita sendiri yang akan menanggungnya. Jika mendapatkan keuntungan maka kita sendiri mendapatkan keuntungannya. Nah, terkadang kita butuh orang lain. Risikonya kecil karena akan ditanggung bersama-sama dan dijalankan secara bersama-sama. Nah, ini kita baru menjelaskan bentuk kontraknya, musyarakah. Kemudian ada juga bentuknya sebagian orang memiliki uang tapi tidak memiliki keahlian dalam mengembangkannya, sehingga dia menyerahkan uangnya kepada orang yang menurut dia ahli dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, ini dinamakan dengan akad mudharabah. Mudharabah, salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola. Ya. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara pihak, dan jika terjadi kerugian finansial maka ditanggung oleh pemodal, sedangkan pengelola menanggung kerugian tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya. Nah, ini maksud dengan mudharabah secara umum. Berarti kalau kita perhatikan ya, lebih banyak di zaman kita sekarang ini, nantinya akan kita ketahui bentuk-bentuk investasi itu melibatkan banyak orang. Ya, melibatkan banyak orang. Kalau secara pribadi ya itu biasanya jual beli atau sewa menyewa, kita memiliki dagang sendiri atau kita memiliki aset rumah properti kita sewakan sendiri. Ya. Tapi yang biasanya yang lebih banyak masalah ketika melibatkan banyak orang dalam investasi tersebut. Nah, kita bahas dahulu dalam syariat Islam. Kalau kita perhatikan tujuan syariat Islam adalah untuk menyerukan kemaslahatan, kebaikan, dan menjauhkan orang dari hal-hal yang merusak, memudaratkan. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan ya, kerjasama dalam investasi ini adalah untuk kerjasama hal kebaikan. Pasti ini sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Ya, karena memang syariat Islam itu memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Dan Allah juga mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, yaitu melakukan suatu usaha yang sesuai dengan agama Islam. Ini ada suatu ibadah. Mencari rezeki yang sesuai dengan tuntunan Islam adalah suatu ibadah. Dan tolong menolong dalam hal itu berarti mendapatkan pahala, karena Allah memerintahkan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk investasi di zaman sekarang ini, melihat dari bentuk instrumen investasi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia sekarang ini. Nanti kita akan lihat apa saja bentuk instrumen investasi yang begitu pesat berkembang di zaman-zaman akhir ini, zaman sekarang ini. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kita akan timbang hukumnya di dalam hukum Islam. Maka bentuk instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia di saat ini, yang pertama diantaranya adalah deposito. Ya, ini bentuk investasi yang banyak diminati. Sebetulnya kalau kita perhatikan deposito, ya, bentuk kegiatannya
hampir sama dengan tabungan. Cuman tabungan bisa ditarik kapanpun, ya. Sehingga suku bunganya pun lebih kecil, lebih rendah. Sedangkan deposito, ada yang deposito jangka pendek, ada yang jangka panjang, dan suku bunganya pun ya lebih besar dari tabungan biasa. Deposito biasanya sampai 6% suku bunganya diberikan oleh bank. Kalau kita perhatikan akadnya, kontraknya, maka deposito ini ada bentuknya dua jenis. Ada deposito konvensional, ya, atau deposito bank konvensional, dan ada deposito di bank lembaga keuangan syariah. Karena akadnya berbeda antara dua bentuk deposito ini. Kalau pada deposito pada bank konvensional, maka bentuk kesepakatannya bahwa kita akan menabung uang kita, menyimpannya di lembaga keuangan untuk waktu tertentu dan akan mendapatkan suku bunga setiap bulannya sesuai dengan yang disepakati. Ketika waktu yang sudah ditentukan selesai, maka uang kita seluruhnya dikembalikan. Nah, ini bentuk akadnya, kontraknya. Kemudian kita timbang bentuk akad seperti ini di dalam Islam dinamakan dengan apa? Ya. Maka di dalam Islam, ketika seorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain dan pihak tersebut berkewajiban mengembalikan harta tersebut nilainya, maka ini dinamakan dengan qardun. Dinamakan dengan apa? Qardun. Atau bahasa Indonesianya biasanya hutang piutang. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak pernah berniat menghutangkan kepada bank uang saya, ya. Tidak ada yang berniat menghutangkan. Saya berniatkan untuk investasi, meniatkan untuk dikembangkan, mendapatkan keuntungan. Nah, tetapi kita tetap melihatnya adalah bagaimana dalam pandangan Islam, ya, uang harta kita diserahkan pada pihak lain dan pihak tersebut berkewajiban mengembalikan nilainya pada waktu ditentukan. Ini namakan yang qardun. Dipakai maupun tidak dipakai, tetap dia adalah akad qardun. Apa bedanya dengan titipan? Ya. Kalau qardun ini, titipan itu dalam akad Islam namakan dengan wadi'ah. Wadi'ah itu titipan. Kalau qardun itu harta kita digunakan oleh pihak tersebut, pihak yang menerima harta. Sedangkan wadi'ah, kita memberikan harta kita kepada orang lain, ya, untuk disimpan, dijaga, bukan untuk digunakan. Dan ketika sudah selesai waktu penjagaan, menyerahkan harta tersebut. Tidak ada kewajibannya untuk menjaga dan mengembalikan waktu yang sudah disepakati kepada pemilik hartanya. Tapi jika hilang bukan atas kesengajaan, maka tidak wajib mengganti. Misalnya kita menitipkan emas kepada saudara, ternyata saudara kita kemalingan, apakah dia wajib mengganti? Tidak, karena dia sudah menjaga seperti hartanya sendiri. Ya, kalau ini tidak ada wajib mengganti. Tapi kalau qardun, ketika kita serahkan harta kita pada orang tersebut, kemudian dia biasanya menggunakannya, tapi kewajiban menggantikan nilai pada kita, itu adalah akannya qardun. Ya, walaupun dia dicuri, kita tidak mau tahu. Yang penting harta kita
kembali, berarti itu akadnya qardun. Dan begitu yang dilakukan oleh deposito lembaga bank konvensional secara aturan BI dan OJK, bahwa pihak bank berkewajiban mengembalikan uang nasabah, ya, berkewajiban. Berapa yang terima oleh bank kewajiban. Nah, di dalam Islam akad qardun ini tidak boleh ada pertambahan, karena kaidahnya Rasulullah SAW mengatakan kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap akad qardun tadi yang kita sebutkan ada manfaat yang diterima, maka dia adalah menjadi riba. Dan riba itu dinamakan dengan riba namanya. Kalau tadi perbankan menamakan dengan istilah suku bunga, tapi kalau dalam Islam dinamakan dengan riba. Dan Allah mengharamkan riba ini. Ini adalah deposito yang bentuknya konvensional. Berarti seorang muslim tidak boleh melakukan investasi dalam mengembangkan hartanya dengan cara deposito yang seperti ini. Ya, maka dia menjadi sesuatu yang haram. Maka kita berarti sudah bermaksiat kepada Allah. Bagaimana jika terlanjur telah melakukannya? Segera tarik pokoknya dengan bunganya, dan bunganya salurkan kepada fakir miskin maupun sarana umum. Ya. Kemudian yang kedua, deposito syariah. Karena yang lebih dahulu di negara kita ini lembaga keuangan tersebut munculnya adalah lembaga keuangan konvensional. Belakangan baru berdiri lembaga keuangan syariah. Pertama kali kita tahu lembaga keuangan dinamakan yang apa? Bank muamalat. Sehingga produknya pun lebih cenderung kita perhatikan nama-namanya hampir sama. Ya. Kalau konvensional deposito, di bank syariah pun menggunakan deposito, tapi deposito syariah. Maka deposito syariah ini perbedaannya dengan deposito konvensional pada akadnya. Kalau akad konvensional adalah akadnya qardun, kalau bank syariah mereka biasanya menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. Jadi uang yang kita setorkan tersebut diakui sebagai keikutsertaan kita suatu proyek, ya, akan disalurkan kepada usaha-usaha real yang nyata, yang nanti jika ada dikembangkan jadi suatu nilai, ya, nanti akan disalurkan. Berarti akad kita dengan bank tersebut yang akan dimudharabah atau musyarakah. Ya. Jadi kita menggabungkan musyarakah dengan perbankan atau akan mudharabah dengan perbankan. Nah, nanti dana yang terkumpul ini akan disalurkan ke usaha-usaha yang sesuai syariat Islam, yang tidak ada ribawinya, yang akadnya juga akadnya mudharabah, musyarakah. Dan jika ada keuntungan maka dibagi sekian persen untuk bank sebagai pengelola dan sekian persen untuk nasabah. Ya. Jadi dana yang terkumpul dari kalau bank konvensional, dana terkumpul jadi milik mereka, terserah mereka menginvestasikannya di usaha-usaha real, ya, yang usaha-usaha yang real, tetapi berkewajiban tetap suku bunganya tetap. Sedangkan kalau deposito syariah maka pertambahannya dinamakan dengan bagi hasil, karena dari usaha yang sesuai syariat. Tapi yang jadi masalah tentunya dalam prakteknya juga harus sesuai syariah, musyarakah dan mudharabahnya. Ya. Maka kita pastikan karena ini adalah akadnya bentuknya syariah sesuai dengan hukum Islam, maka musyarakah dan mudharabah ini tidak ada penjaminan modal kita kembali utuh. Ya. Dan jika ada di dalam kontraknya bahwa modal kita akan dikembalikan utuh pada waktu tertentu,
maka ini menjadi sama dengan deposito konvensional. Kalau untuk bank syariah berarti dana kita akan digunakan sebagai usaha yang real. Jika ada untung dibagi sesuai untung, jika ada rugi maka berkurang uang kita. Jadi yang paling penting dari sini adalah deposito syariah ini kita lihat dalam kontraknya apakah ada pernyataan bahwa kita sebagai pemodal akan menanggung risiko kerugian. Jika tidak ada klausul tentang menanggung kerugian, hanya menyebutkan bagi untung saja, berarti dipahami di sini bahwa uang kita pasti akan kembali. Berarti ada subhatnya di sana. Subhatnya itu hampir sama dengan bank konvensional. Jadi supaya sesuai syariah, hanya itu saja kita minta. Tambahkan klausul jika terjadi kerugian, saya akan menanggung kerugiannya. Menjadi sesuai syariat. Maka keuntungan yang kita dapatkan bagi hasil itu menjadi halal. Jika tidak ada menjadi subhat. Apa subhatnya? Lembaga keuangan syariah mengatakan, kalaulah ada klausul ini masyarakat kita belum siap, mereka tidak akan mau. Masyarakat kita pahamnya bahwa kalau investasi itu untung saja, nggak ada ruginya. Jelas? Ini subhatnya, sehingga tidak laku bank syariah kalah dengan bank konvensional. Maka kemudian subhat yang keduanya, insya Allah selama ini kita dengan keseluruhan usaha itu tidak rugi, hanya bagi hasilnya yang turun. Jelas? Jadi kalau dilihat dari seluruh usaha yang kita salurkan, memang di sini rugi, tapi tertutupi dengan dari sini, sehingga masih untung. Bagi hasilnya aja yang kecil nanti ke masyarakat. Jadi dengan tidak kita tuliskan betul, tidak kita tuliskan klausulnya, dalam klausul bagi untung saja sesuai dengan bagi hasil itu kan sudah mewakili. Tapi ini sesuatu ketentuan yang disepakati oleh mazhab yang 4, bahwa harus ada pernyataan siap menanggung rugi. Hanya itu saja. Ya. Kalau sudah ada itunya, walaupun tetap untung, alhamdulillah tidak ada ruginya. Baru sah halal kita terima. Tapi ketika tidak ada pernyataan itu, maka otomatis yang dibagi untung saja, sama dengan bank konvensional yang dibagi untung saja. Cuman bedanya ya kalau ini untungnya tetap, ini untungnya naik turun ribanya. Wallahu ta'ala, maka lebih baik kita kalau ingin juga cari lembaga keuangan syariah, cari yang betul-betul ada pernyataan siap menanggung kerugian sehingga halal kita menerimanya. Kalau tidak, ya maka menurut DSN MUI masih boleh. Tapi menurut pendapat yang kuat, ya hukumnya lebih baik kita ya salurkan, ambil, karena kita sudah tahu sekarang tidak ada klausul siap menanggung kerugian, kita ambil keluar dari sana. Ya. Kayak ini kita pembahasan investasi ya, bukan menabung ya. Investasi. Kalau menabung silakan pilih yang wadiah tanpa pertambahan, ada di lembaga keuangan syariah. Ya, tapi kita membahas yang ada pertambahannya. Maka tidak boleh ada pertambahan yang seperti ini. Kita ambil, pindahkan. Kalau hanya ingin menabung ya silakan pindah ke rekening yang wadiah tanpa tambahan. Ya, itu juga bebas administrasi. Nah, hasilnya ini sama statusnya, subhat bagi kita. Ya, maka berikan pada fakir miskin dan sarana umum. Nah, ini adalah bentuk instrumen investasi yang banyak digemari. Ini bagi hasilnya kecil, ya. Suku bunganya juga kecil kalau yang konvensional. Berikutnya juga yang diminati oleh masyarakat kita saat sekarang ini instrumen investasi pada emas. Ya. Emas ini makanya kita perhatikan mulai meningkat keinginan masyarakat melihat harga emas yang cenderung naik apa stabil, Pak? Sebetulnya stabil ya. Inflasinya yang naik. Kalau emasnya stabil, inflasinya yang naik.
Kenapa saya katakan begitu? Karena kan sebetulnya nilai emas itu ditukar dengan barang dari zaman Nabi sampai sekarang segitu-segitu juga, stabil. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan mata uang rupiah, seolah-olah seperti naik. Sebetulnya yang mengalami keturunan itu adalah inflasi. Mata uang kita yang nilainya menjadi turun. Kita lihat di masa Nabi harga kambing itu 1 dinar. Di masa sekarang pun 1 kambing harganya 1 dinar. Karena 1 dinar itu sama dengan beratnya emas murni 24 karat 4,25 gram. Ya, 1 dinar itu, ini dinar maksudnya yang dikenal di masa Rasulullah SAW. Kalau emas yang di masa kenal oleh zaman kita sekarang ini ada emas mulia, logam mulia. Ya. Jika dengan logam mulia ini, ya, 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. Berapa 1 gram sekarang emas murni? Sekitar 500 ribuan. Kali 4,25 berapa juta kalau rupiahnya? Hah? Berapa? Anggap saja 1 juta biar gampang Pak ya. Berarti 4 jutaan. 4 juta. Kambing untuk kurban berapa sekarang? Iya segitu juga kan? Stabil. Jadi sama 1 dinar di masa Nabi 1 kambing, di sekarang juga 1 dinar itu 4,25 gram emas itu sama dengan 1 kambing. Tapi kalau kita bandingkan rupiah, dulu harga emas murni itu harganya paling 100 ribu, sekitar tahun 80-an ya. Kalau 80-an kayaknya harganya paling ya berapa? 5 ribu, berapa 6 ribu ya. Tapi sekarang harganya terus naik 1 juta. Sebetulnya bukan emasnya naik tapi stabil ya. Sehingga orang-orang cenderung untuk menjaga, mungkin mereka menganggap investasi, sebetulnya menjaga sebetulnya ya, menjaga hartanya dengan emas. Tapi bagi sebagian orang mungkin memahami ini investasi, mengembangkan uangnya ya, beli. Dan emas ini cocoknya untuk mengembangkan uang untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek kurang bagus karena apa? Nilainya tidak terlalu cepat naiknya dan juga ada biayanya yang untuk pembuatannya itu ada biayanya. Sehingga kalau jangka pendek ini masih belum menguntungkan. Dan dalam investasi emas ini ternyata ada aturannya dalam syariat Islam. Tentunya kalau kita investasi emas ini kita akan membeli dan menjual. Nah, dalam menjual dan membeli emas ini ada aturannya. Ya. Rasulullah SAW jelaskan, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bil tamri wasyairu bil syairi wal burru bil burri wal milhi bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin. Apabila emas ditukar emas, perak ditukar perak, harus sama dan harus tunai. Ya. Kemudian Nabi katakan fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila berbeda jenisnya ya boleh tidak sama tetapi syaratnya harus tunai. Jadi kita perhatikan di sini ya. Kaidah yang perlu kita pahami dalam membeli emas, bahwa emas ini salah satu komoditi ribawi yang kita ada kewajiban mengikuti aturan Islam dalam memperjualbelikannya. Ya, ada kewajiban memperhatikan aturan-aturan Islam. Jadi emas adalah komoditi ribawi dan mata uang ini juga adalah komoditi ribawi. Rupiah ini juga komoditi ribawi. Kenapa? Rupiah sudah ada belum di masa Rasulullah SAW? Belum. Tetapi kenapa jadi komoditi ribawi? Bagaimana kita menjadikan rupiah ini sebagai bank ribawi? Padahal dalam hadis Nabi hanya menyebutkan emas, perak, kurma, gandum. Bagaimana caranya? Bahwa
yang dimaksud dengan emas dan perak di masa Nabi dijelaskan para ulama termasuklah dinar dan dirham. Ya. Emas, ucapan emas itu termasuklah di masa Nabi itu dinar dan dirham, karena dinar itu terbuat dari emas murni, dirham terbuat dari perak murni. Sehingga termasuklah di sana, dan di masa Nabi mata uang itu adalah dinar dan dirham. Dan di masa kita sekarang ini, ya, mata uang kita berubah menjadi uang rupiah, uang kartal. Maka dia tetap menjadi komoditi ribawi, karena sebagai alat tukar. Nah, makanya di dalam Islam, ya, tidak boleh investasi itu pada mata uang. Karena investasi itu kan tujuannya mengembangkan. Tidak boleh jual beli mata uang kalau tidak sesuai syariat Islam. Ya. Contohnya, maksud saya gini. Kita ingin jual beli rupiah. Nah, ini tidak boleh kecuali harus sama. Maka tidak mungkin jual beli rupiah. Kalau jual beli tujuannya keuntungan, paham? Nah, maka orang-orang di musim lebaran dia menjual rupiah baru dengan yang lama. Nah, ini hukumnya haram karena harus sama. Ya. Kalau berbeda harus tunai. Nah, rupiah kita beli emas ini berbeda. Maka Nabi misalkan harus tunai keduanya. Emasnya harus tunai, rupiahnya harus tunai. Maka tidak boleh kita niatnya investasikan emas, belinya dengan cara online. Berarti ini haram hukumnya. Atau murabahah emas. Murabah emas itu atau istilahnya di bank syariah berkebun emas. Beli emas, ya. Kita punya emas, sekarang ini kita simpan di bank syariah. Dapat uang 80% nilainya. Kemudian kita tambahkan uang kita, beli lagi, paham maksud saya? Misal gini, kita punya emas logam mulia 10 gram. 10 gram ini berarti berapa nilainya? Kira-kira berapa? Berapa juta? Hah? 10 gram kok 9 jutaan. Anggap aja gampangnya 10 juta. Kita ambil program di menabung emas, ya. Menabung emas atau program berkebun emas istilahnya. Dulu ada, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Kita taruh di bank syariah. Kita bayar penitipan. Kita gadaikan di bank syariah. Kita bayar jasa penitipan, ya. Kemudian administrasi. Kemudian kita dapat, karena kita gadaikan, kita dapat uang 80% dari nilai uang kita. Berarti dapat sekitar 8 juta. 8 juta ini, ya, kita tambahkan lagi di 2 juta uang kita. Beli lagi emas di bank syariah tersebut. Ya, paham maksudnya? Gadaikan lagi ke bank syariah. Ini saya titipkan lagi, saya gadaikan. Saya bayar lagi penitipan. Dapat lagi uang 8 juta. Begitu terus. Jadi uang kita banyak di bank syariah. Tujuannya apa? Setelah 10 tahun nanti kita cairkan. Nah, ini dibolehkan atau tidak? Hah? Ya, ini sistem pegadaian ini ya. Bukan beli emas ini. Kalau beli emasnya mungkin tunai. Maaf, saya salah dalam memberikan contoh ini. Yang contoh yang lebih tepat, yang masalah membeli emas harus tunai itu menabung, ya, menabung emas. Kita punya uang 200.000, kemudian kita tabungkan, tapi yang dicatat adalah gram emas. Paham maksud saya? Ya. Tujuannya apa? Biar nanti kalau sudah banyak, ya, maka sekian tahun nanti kita cairkan, maka sudah bertambah uang kita. Nah, jadi berapa biasanya, ada yang pernah mencoba? Berapapun uang rupiah yang kita setorkan, maka dinilai dengan harga emas pada saat itu, dan penulisannya adalah gram emas yang ketika tukar.
Maka ini ya, kalau kita perhatikan dalam hukum Islam bahwa tukar menukar rupiah dengan emas harus tunai. Rupiah kita serahkan, maka kita mendapatkan emasnya. Ternyata emas yang kita ini kan tidak ada ketika itu, hanya pencatatan saja. Barang emasnya tidak ada. Cuma nanti ketika sudah mencapai berat tertentu akan bisa dicetak. Berarti sudah terjadi tukar menukar emas dengan rupiah tidak tunai, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian kita bahas yang tadi menabung emas. Bukan menabung, berkebun istilahnya ya, berkebun emas. Nah, wallahu ta'alam, dalam berkebun emas ini ya, yang jadi masalah pada biaya yang timbul dalam penyimpanan ya. Karena kita begitu menggadaikan emas kita, maka mereka mensyaratkan bahwa akan disimpan di kami dan akan ada biayanya sekian, biaya penitipan emas. Nah, berarti di sini kita mendapatkan uang 80%. Mendapatkan uang 80% ini akarnya dinamakan dengan hutang piutang. Kita berhutang kepada bank 80% dari nilai emas yang kita titipkan. Ya, berarti akarnya adalah hutang piutang. Berkewajiban kita membayarnya cicilan gitu kan. Nah, akad utang piutang tidak boleh digabung dengan akad jual beli atau akad sewa menyewa. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, tidak boleh menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli. Jual beli itu ada jual beli barang, ada jual beli jasa. Jadi penitipan ini adalah jual beli jasa. Fatwa DSN MUI membolehkan jika biaya itu real. Ya. Nah, untuk berkebun emas ini biayanya tidak real, ada keuntungan. Kenapa kita bilang keuntungan? Misalkan kita emas yang kita titipkan 10 gram itu kan kecil kan. Deposit box safety box itu kan besar. Masa ketika kita harus menitipkan kena biaya lagi, nitip yang kedua kena biaya lagi yang sama besarnya. Padahal bisa satu safety box itu bisa untuk menyimpan banyak emas. Kalau memang real, harusnya semua barang orang yang dititipkan di sana dibagi sesuai dengan orang yang ikut menyimpan di sana, itu yang real. Berarti dia Bank Syariah mendapatkan keuntungan dari mana? Dari menyewakan itu. Ya. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Kenapa Nabi melarang menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli? Supaya tidak muncul keuntungan dari akad utang piutang. Karena kalau ada keuntungan dari akad utang piutang, dia menjadi sesuatu yang diharamkan, dinamakan dengan riba. Maka di sini kontroversinya. Maka kalau kita investasi jangan pilih cara yang seperti ini. Maka silakan, tidak apa kalau investasi emas, ya. Emas itu lebih baik logam mulia daripada perhiasan. Ya, lebih baik logam mulia. Beli dengan cara sesuai Islam, maka simpan sendiri, beli sendiri safety box-nya ya. Atau bisa juga kita sendiri yang nyewa safety box itu di bank-bank. Dan itu mau berapa kilo bisa kita simpan di sana tanpa ada biaya-biaya yang tadi. Jelas? Nah, itu lebih murah biaya penyimpanannya. Beli sendiri simpan sana, beli sendiri simpan di sana daripada menggunakan program yang ditawarkan tadi. Baik, kita masuk instrumen berikutnya yang banyak digunakan masyarakat. Properti. Nah ini juga apalagi kalau kita tahu daerah-daerah yang akan berkembang pesat. Ya. Nah kita bisa investasi di sana sangat menguntungkan. Tentunya daerah kita ini kan daerah sangat berkembang, apalagi ada tol sekarang Pak ya.
harga properti dengan cepat naiknya. Nah, kalau kita perhatikan investasi properti ini berarti juga ada jual belinya. Karena properti ini cenderung harganya mahal, mayoritas orang-orang membelinya dengan cara apa? Kredit. Nah, kita harus tahu hukum Islam tentang cara kredit. Ya. Maka tidak boleh dalam membeli properti ini yang ada kreditnya itu dengan pembiayaan pihak ketiga, kecuali ya pembiayaan ketiga itu dengan cara akad yang dibolehkan sesuai syariah. Ya. Jadi yang baik itu adalah jadi pembiayaan ketiga itu maksud saya, contohnya kita akan membeli rumah dengan developer. Kita DP ke developer, ya. Kemudian developer menawarkan kepada kita sisanya itu akan ditalangin, akan dibayarkan oleh pihak ketiga, ya. Kemudian sisanya itu akan ditalangin oleh pihak ketiga. Kita mendapatkan pinjaman pembiayaan dari pihak ketiga. Kemudian kita mencicil pada pihak ketiga tersebut. Kalau terlambat ada bunganya misalkan, ya. Nah, kalau misalkan berapa ada bunganya jika terlambat. Nah, ini kalau seperti ini program bentuknya, maka ini kita lihat. Dengan kita DP pada developer berarti sudah terjadi akad jual beli. Ya, dengan DP tersebut berarti sudah terjadi akad jual beli. Maka yang boleh itu, ya, kita bahas dulu. Kalau sudah terjadi jual beli berarti sisa yang pembayaran yang belum kita bayarkan jatuhnya adalah hutang bagi kita. Nah, hutang bagi kita ternyata ditalangin dulu oleh pihak ketiga, lembaga keuangan. Berarti ini adanya akad talangan dari pihak ketiga. Maka akad talangan tidak masalah. Yang bermasalah bayarnya tidak boleh lebih. Misalkan kekurangan pembelian rumah kita, harga rumah misalkan 500 juta. Kemudian kita DP 200 juta. Kekurangan uang kita 300 juta. 300 juta ini ditalangin oleh lembaga keuangan atau lembaga leasing, ya. Nah, kemudian ternyata kita membayar kepada leasing ini mencicil lebih dari 300 juta totalnya, ya. Tergantung dari jangka waktunya, makin panjang makin banyak ya, suku bunganya. Makanya hukumnya riba. Terus bagaimana cara yang bolehkan? Cara yang dibolehkan jika menggunakan pihak ketiga, kalau ada pihak yang pertama langsung maka ini baik, tapi jarang biasanya. Developer jarang mau langsung menjual secara kredit pada konsumen. Kenapa? Jangka waktunya panjang, risikonya tinggi. Risiko gagal bayarnya sangat tinggi. Makanya jarang developer yang menjual langsung secara kredit kepada konsumennya. Nah, biasanya yang bersedianya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu mereka yang bersedia. Maka cara yang benar kita mendatangi lembaga keuangan langsung kepada lembaga keuangan, atau nggak apa-apa kita langsung ke developer. Cuman kita hanya lihat-lihat rumah saja. Lihat-lihat, oh kayaknya saya tertarik ini. Saya datangi lembaga keuangan ya untuk membelinya nanti dari Anda, dan saya akan membelinya kepada lembaga keuangan. Jadi caranya kita datang ke lembaga keuangan, katakan saya berminat rumah di sini, ya di sini, dan kemudian silakan beli rumah itu. Saya berjanji akan membelinya dari lembaga keuangan dengan cara kredit. Nah, ini cara yang dibenarkan, ya. Berarti kita DP-nya kemana jadinya? Lembaga keuangan DP-nya, dan kita menerima akad jual belinya dengan lembaga keuangan, akad jual beli, ya.
Biasanya lembaga keuangan mereka meminta uang keseriusan, bukan DP, karena mereka belum memiliki rumah. Ya, Bapak sanggupnya berapa? Mungkin istilah yang umum sih DP, tapi kalau yang saya ulangi lagi, istilah yang umum dikenal masyarakat itu DP. Tapi DP tidak boleh sebetulnya karena lembaga keuangan belum memiliki rumah. Karena tidak boleh lembaga keuangan ini, kalau memang DP maka tidak boleh juga. Ya, karena Nabi mengatakan la tabi ma laysa indak. Jangan menjual barang yang belum kalian miliki. Jadi biasanya bank ini menyetorkan uang, meminta nasabah untuk menyetorkan ke bank atau lembaga keuangan, mereka belum memiliki rumah, itu dinamakan dengan hamish jiddiyah atau uang keseriusan, bahwa kita berjanji akan membelinya. Apa bedanya uang keseriusan dengan uang DP ini? DP, kalau nasabah tidak jadi membeli, hangus. Ya. Kemudian DP ini sudah terjadi jual beli, sedangkan bank belum memiliki rumah. Kalau hamish jiddiyah, uang kita ini hanya tanda keseriusan kita, benar-benar saya akan berminat membelinya itu nanti dari bank. Status uang ini belum sebagai tanda jadi, tapi hanya titipan. Jadi bisa ditabungkan pada akad mudharabah pada bank, buka akad tabungan mudharabah. Jadi uang kita akan disalurkan ke akad mudharabah, berarti dikembangkan, maka kita dapat bagi hasil. Jika bank sudah membeli rumah, baru nanti ditarik oleh bank. Paham maksud saya? Ditarik sebagai DP. Atau bisa juga sebagai akad wadiah, titipan. Jadi bisa caranya dengan titipan. Ya, kita titipkan, tidak mendapatkan bunga. Nanti ketika bank sudah beli rumah tersebut, maka uang kita ini ditarik sebagai DP. Nah, kalau kita batal, ya batal, dan bank ternyata sudah ada kerugian, dia sudah memproses ke developer, ada B yang muncul, maka dia boleh mengambil kerugian biaya tersebut dari uang yang kita titipkan, sisanya harus kembalikan pada kita. Inilah perbedaan antara DP dengan uang keseriusan. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Kita mesti ngerti hal-hal seperti ini supaya betul-betul sesuai dengan syariah ketika membeli properti. Nah, kemudian ya, jadi akadnya jelas kita dengan lembaga keuangan, cari lembaga keuangan seperti itu. Kemudian lembaga keuangan ini beli dahulu dengan developer rumahnya. Setelah mereka akad duluan, baru dia akad dengan kita. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam mencicil tidak boleh ada denda keterlambatan. Ya. Karena apa? Jumhur ulama mengatakan denda keterlambatan, walaupun alasannya untuk diinfakkan, tetap ini sesuatu yang riba. Ya, tetap riba. Imam Malik mengatakan kalau seandainya penalti sebagai supaya orang tidak zalim, supaya dia tidak ingkar janji dalam kontrak, dan juga nanti hasilnya diberikan fakir miskin, itu dibolehkan. Ya, jadi diwajibkan untuk menginfakkan, artinya diambil dan diinfakkan pada fakir miskin. Imam Malik katakan boleh. Saya ulangi lagi. Jadi lembaga keuangan katakan, Bapak kalau terlambat, nanti Bapak bayar denda sekian, dan kami ambil itu bukan untuk kami akui sebagai pendapatan, tapi nanti kami akan salurkan pada fakir miskin. Nah, ini menurut Imam Malik boleh, dan ini yang kebanyakan dipakai oleh lembaga-lembaga keuangan sekarang. Tapi mayoritas ulama mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena jelas-jelas bahwa ini adalah munculnya dari akad utang piutang. Kemudian kenapa kita wajibkan orang ini untuk membayar denda dalam keterlambatan? Nanti susah ada prakteknya. Ya. Mungkin jadi orang yang terlambat ini bukan kezaliman, kelalaian, tapi memang dalam keadaan kesulitan. Ya. Nah, kalau dalam kesulitan tidak boleh. Dia saja tidak mampu untuk bercicilan, kenapa diwajibkan untuk bersedekah kepada orang lain? Dia sendiri dalam keadaan kesulitan. Intinya tidak boleh ada
pertambahan penalti dalam akad cicilan. Nah, kemudian kita persingkat supaya banyak diskusi dan tanya jawabnya di waktu yang tersisa nanti. Nah, yang instrumen berikutnya adalah saham. Sekarang ya, gampang beli saham. Seiring dengan perkembangan teknologi kita bisa melihat saham. Nah, saham ini apa yang harus kita ketahui supaya dia dibolehkan? Tujuan orang mau beli saham ada dua. Pertama, untuk mendapatkan dividen dari perusahaan yang dia beli sahamnya. Maka syarat untuk membelinya harus ya tidak ada pada perusahaan tersebut unsur-unsur yang dilarang oleh agama kita. Contohnya, perusahaan tersebut tidak melakukan jual beli usaha yang diharamkan, ya, maka tidak boleh beli saham yang usahanya bank konvensional atau usahanya yang diharamkan seperti apa? Rokok. Yang paling bagus nilai sahamnya perusahaan apa? Bank konvensional dan rokok. Ya, itu yang bagus nilainya. Ya, jadi usaha-usaha yang diharamkan di dalam Islam tidak boleh kita lakukan. Kemudian terjadi perbedaan para ulama tentang perusahaan yang memiliki pinjaman ribawi. Saya ulangi lagi. Para ulama mengatakan boleh kita membeli saham perusahaan dengan syarat perusahaan tersebut tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Kebanyakan perusahaan itu di zaman kita sekarang ini punya pinjaman ribawi atau tidak di lembaga-lembaga konvensional? Punya rata-rata. Ya. Maka Majma' Fikih mengatakan tidak boleh kita membeli perusahaan yang punya pinjaman ribawi karena kita status kita sebagai pemilik, berarti kita ikut memiliki ya ikut berserta dalam hal yang diharamkan adanya pinjaman ribawi. Ya. DSN MUI membolehkan dengan syarat pinjam dengan syarat ya tidak melebihi 40% dari semua asetnya. Kalau IOV membolehkan kurang dari 30% dari asetnya. Ya. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Oh, dalam pendapat yang kuat adalah pendapat Majma' Fikih. Kenapa? Kenapa kita membolehkan yang 40% ke bawah, 30% ke bawah dari total aset, sedangkan mengharamkan yang bunga bank berapa persen bunga bank? Bunga bank palingan ya maksimal per tahun berapa persen? 3%, 2% per tahun 12% ya. Allah alam. Jadi kecil kecil bunga bank itu diharamkan. Kenapa kita bolehkan yang pinjaman perusahaan sampai ya 30%, kemudian 25%? Maka pendapat yang kuat ya Allah ketika mengharamkan sesuatu tidak boleh kita bermain-main. Tapi ulama yang bolehkan ada alasannya. Apa alasannya? Tidak mungkin bisa membuat satu perusahaan yang besar kalau tanpa lembaga keuangan konvensional di zaman kita sekarang ini. Contohnya, perusahaan kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat air, maka butuh apa? PDAM. Tidak mungkin bisa langsung bikin sarana air yang begitu besar tanpa pembiayaan lembaga keuangan konvensional, karena lembaga keuangan syariah belum cukup dananya untuk membiayai proyek-proyek ini, paham? Listrik, untuk membuat suatu perusahaan sekarang listrik kita UAP ya, perusahaan UAP itu belum cukup uang bank syariah, mesti pembiayaan dari bank konvensional. Sehingga oleh karena itu ulama membolehkan, karena sifatnya apa? Listrik, air itu kan kebutuhan masyarakat yang darurat di zaman sekarang ini. Sehingga bolehlah kalau pinjamannya itu kurang 40%, kalau 30% kurang, paham? Sehingga perusahaan ini ya geraknya halal, tapi memang tidak bisa menghindari itu.
maka kita katakan iya itu untuk usahanya. Tapi bagi antum bagi kita yang akan membeli sahamnya, penting nggak bagi kita? Darurat atau tidak untuk menginvestasikannya beli sahamnya? Silakan pilih sendiri. Kalau untuk membuat perusahaannya iya darurat. Tapi bagi kita untuk menginvestasikan uang kita, apakah darurat bagi kita untuk membeli perusahaan itu? Ya silakan ya, ditimbangkan. Nah, ini kalau ingin beli saham tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen bagi hasil. Kalau tujuannya trading, dan ini yang menarik, ya, karena trading itu kalau kita bisa menganalisanya, wah bisa cepat kaya. Salah analisa langsung jadi gila. Ya. Karena begitu menantang jual beli saham ini, ya, maka orang-orang yang cerdas biasanya selalu untung dia. Tapi kalau orang kurang cerdas, ya lebih banyak ruginya. Karena dibutuh analisa angka. Pada hakikatnya, ya para ulama mengatakan kalau tujuannya untuk trading, kita lihat bentuknya. Kita beli pagi ini, kita perkirakan di siang atau sore akan naik atau besok akan naik. Maka begitu naik kita langsung jual. Ya. Berarti ya, kita sudah melakukan jual beli saham tapi tidak ada serah terimanya. Yang dilakukan hanya menerima selisih uangnya saja. Penutupan kita terima selisih uangnya, penutupan kita terima selisih uangnya, paham? Ya. Jadi serah terima saham itu sendiri tidak ada. Maka Nabi mengatakan la tabi syai'an hatta takbidahu. Jangan menjual sesuatu engkau sampai melakukan serah terimanya. Artinya bolehnya kita menjual suatu barang kepada menjualnya lagi, kita harus menerima dulu barang itu. Jelas? Bolehnya kita membeli beras untuk dijual, bayar berasnya, terima berasnya, baru kita boleh menjual ke orang lain. Tidak boleh kita menjual beras, ya, berasnya masih di tempat penjual pertama, kita bayar, langsung berasnya dikirim ke orang lain, ya, langsung dikirim saja pada pihak yang terakhir. Nah itu tidak dibolehkan, karena Nabi tadi mengatakan tidak boleh menjual sesuatu hingga engkau menguasainya, menerima dulu. Jadi tidak ada serah terimanya. Dan serah terima saham ini butuh 3 hari, ya, butuh 3 hari. Karena prosesnya memang butuh 3 hari. Misalkan kita beli saham, nah supaya saham itu memang tercatat nama kita, maka proses 3 hari. Nah kalau 1 hari 2 hari berarti tidak ada serah terimanya. Jadi pada hakikatnya ini jual beli gharar atau dikenal dengan judi, ya. Makanya ini pada hakikatnya judi, hanya main uang saja, jual uang beli uang yang lebih untung. Ya, pada hakikatnya ini adalah judi dan riba. Makanya ini dilarang, diharamkan oleh para ulama. Nah itu tadi kalau kita investasi saham, maka carilah saham-saham perusahaan yang, nah ini banyak di kita sekarang ini ya. Jadi banyak fintech, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak teknologi finansial yang bermunculan di tengah masyarakat, menawarkan usaha-usaha UMKM masyarakat untuk dibiayai. Nah, kita bisa dengan cara ini ya, lihat fintech-fintech yang memperlakukan akadnya yang sesuai syariat. Artinya, misalkan ada UMKM gerak dalam makanan, butuh dana 5 juta, maka kita beli sahamnya, harga sahamnya misalkan 50.000 per lembar. Ya, kita beli, tapi lihat bahwa memang ada
bagi hasil sesuai dengan keuntungan, lihat prospektusnya dulu, perencanaan bisnisnya tersebut, bagaimana risiko kerugiannya, pelajari dengan baik. Ya, itu biasanya kalau fintech itu mereka sudah menjabarkan risikonya sekian, perkiraan keuntungan sekian, kerugiannya akan kira-kira di sana akan disebutkan kira-kira kemungkinan kerugiannya di sini. Ya, maka beli saham-saham yang aplikasi-aplikasi yang syariat. Contohnya ya sudah banyak ya, udah tahu ya. Nah, ya ada ya pokoknya banyak. Silakan dicari. Nah, beliau ya ikut serta dalam usaha-usaha menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian berikutnya reksadana yang bersama ya, ini hanya manajemen investasi. Reksadana, maka ada reksadana konvensional, ada reksadana. Kalau reksadana konvensional berarti akan dibelikan uang yang kumpul dari para nasabah itu akan disalurkan, dikembangkan oleh reksadana ini ke saham-saham konvensional. Mereka tidak perhatikan halal dan haram, maka jangan investasi reksadana yang konvensional. Dan kalaupun reksadana yang syariah, perhatikan ya, sebaiknya jangan kita lakukan karena ya masih DSN MUI masih membolehkan perusahaan-perusahaan yang pinjamannya di bawah 20%, berarti akan disalurkan pada membeli saham-saham yang perusahaan-perusahaan ini, karena memang sedikit ya usaha-usaha yang sesuai syariah itu masih sangat sedikit, jadi kemungkinan ya untuk masih pelaksanaannya belum maksimal. Jadi lebih baik kalau ingin yang betul-betul menyelamatkan kita, belilah ya saham-saham yang kita jelas ya walaupun kecil ya, atau kalau mungkin usaha-usaha kecil, kalau kita kurang menarik ya silakan bikin usaha sendiri ya, itu lebih besar untungnya bagi kita. Kemudian yang terakhir peer to peer lending. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya, sangat banyak sekarang ini bentuk-bentuk fintech yang menawarkan dan banyak macamnya. Ada yang menawarkan suku bunga sistemnya konvensional, maka tentunya ini haram bagi kita. Ada yang caranya dengan akad yang sesuai Islam, yaitu musyarakah, mudharabah. Peer to peer ini berarti perusahaan ini hanya sebagai wakil. Mereka menyediakan sarana, mereka mendapatkan upah dari aplikasi mereka, dan mereka akan melaporkan uang kita ini dikembangkan oleh usaha-usaha tersebut. Jadi mereka yang akan membantu kita. Jadi ini juga sangat berkembang pesat sekarang ini ya, banyak fintech yang menawarkan bagi orang memiliki uang untuk menyalurkan uangnya kepada usaha real, dan orang-orang memiliki usaha mendapatkan modal dari uang yang dikumpulkan dari masyarakat. Jadi keduanya saling menguntungkan. Maka pilihlah fintech yang sesuai syariat, baca syarat dan ketentuannya dengan baik, jangan sampai ada unsur-unsur pada hakikatnya hanya memberikan bunga. Ya, inilah saya rasa bentuk-bentuk investasi yang begitu banyak diminati masyarakat di zaman sekarang ini, dan tentunya waktu kita tidak akan cukup jika membahas secara rinci, dan selanjutnya kita akan perdalam dengan tanya jawab. Silakan. Ya, silakan, ada langsung, silakan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu instrumen lagi mungkin terkait investasi itu asuransi. Nah, di dalam produk asuransi juga banyak nih, ada dana pensiun, terus biaya untuk kuliah atau sekolah anak. Nah, itu dalam hal kita berinvestasi ke salah satu instrumen itu diperbolehkan atau tidak. Terus yang kedua terkait pembiayaan tadi yang properti. Kalau kita sudah terlanjur KPR, karena seperti itu ya. Nah, ini kita belum punya dana untuk melunasi itu. Nah, berarti setiap bulan itu angsurannya kita membayarkan kelebihannya. Nah, dalam hal seperti itu gimana setelah yang terlanjur itu? Apakah cari dana untuk tutup gitu ya?
atau kita cari kita jual lah rumah yang kita bisa sendiri gitu ya, atau seperti apa? Ya, Terus yang jangan banyak-banyak Pak. Ini banyak juga pertanyaannya. Nah, kebagian nilai. Ya, bagus. Instrumen investasi yang tidak kita sebutkan tadi adalah asuransi. Asuransi ada yang konvensional, ada yang syariah. Tapi saya nggak paham kalau instrumen asuransi konvensional, di mana letak investasinya? Apa yang dijanjikan kalau konvensional, Pak? misalnya kalau kita mau beli untuk dana pensiun, tapi kita tetap harus kita bayar di pusat premi. Oh, Nanti nilai manfaat yang kita dapat karena kita mau ambil yang untuk 500 juta misalnya. Gitu. Nah, Iya. kita cicil tuh premi per bulan sekian, sekian. Gitu, Ustaz. Tapi ketika nanti di tengah jalan kita tidak membayar, iya. Itu yang konvensional ya. Baik, ya betul. Baik. Jadi misalkan bentuk investasi yaitu asuransi, ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau konvensional mereka memberikan pertanggungan atas suatu risiko, ya. Contohnya risiko untuk kematian, atau investasi mungkin lebih cenderungnya untuk pendidikan ya, investasi. Nah, ketika nanti bapak anaknya kuliah, nah maka kami akan berikan biaya sampai sekian ratus juta misalkan ya, itu diberikan tunai. Tapi bapak mencicil. Nah, kalau konvensional, cicilan ini dianggap sebagai pendapatan mereka. Berarti kita jual beli dengan mereka. Ya, jual beli dengan asuransi ini, yaitu apa yang kita dapatkan, pertanggungan ketika anak kuliah uang sekian, begitu kan? Dan kita membayar, berkewajiban membayar premi bulanan, ya. Dan ini tentu kalau konvensional ini akannya adalah jual beli, ya. Kalau kita perhatikan di mana letak investasinya, uang yang kita bayar premi itu jauh lebih besar nanti tanggungan yang akan kita dapatkan, ya kan? Begitu dapat anak kuliah, maka kita akan mendapatkan biaya pertanggungan yang lebih besar dari premi yang kita bayarkan. Nah, kalau anak kita mati misalnya, gimana? Apa katanya Pak? SMP mati anak kita, nggak jadi kuliah, gimana? Ada ikut lagi. Oh, begitu Bapak juga harus ikut asuransi kematian gitu. Oh, ada asuransi kematian lagi. Nah, kemudian gagal saya kerja ini. Oh, udah asuransi kerja Pak. Semuanya kita diikut asuransi Pak. Pada hakikatnya kita sampaikan, ini seandainya saya dipecat ini dari pekerjaan saya, ya udah asuransi pekerjaan ya. Maka kita disuruh ikut asuransi seluruhnya, asuransi pendidikan, pekerjaan, kematian. Kemudian diberikan hak pertanggungan. Intinya para ulama mengatakan ya ini sebetulnya hakikatnya kita tukar uang dengan uang, ya. Uang kita bayarkan ini tersebut sebagai mendapatkan pergantian dari tanggungan yang akan mereka berikan. Maka ternyata berbeda nilainya, ya. Nah, kemudian ini juga ada unsur ghorornya ketidakjelasan. Maka letaknya adalah keharamannya adalah pada riba dan ghorornya. Kalau yang konvensional, oleh karena itu para ulama mengatakan seluruh bentuk asuransi konvensional, seluruh bentuknya maka itu adalah haram karena ada unsur riba dan ketidakjelasannya. Makanya sekarang ini banyak orang-orang nasabah asuransi merasa ditipu. Begitu penyaluran sulit turunnya, ya, ditipu mereka, tidak turun-turun. Intinya itu ada sesuatu yang diharamkan, bukan kasus. Mungkin dijawab itu kan hanya kasus per orang aja. Nah, tapi kita katakan para ulama sudah mengharamkannya. Bagaimana dengan asuransi syariah? Nah, bentuknya uang yang kita kumpulkan dari nasabah mereka tidak diakui sebagai uang mereka. Kalau konvensional itu diakui sebagai pendapatan, mereka ambil. Tapi kalau syariah itu tidak. Uang kita setorkan itu adalah dikumpulkan, ya, yang terkumpul dari anggota itu dikumpulkan, disalurkan ke
proyek-proyek yang akan mengembangkan hasil. Kalau syariah berarti dana terkumpulnya akan disalurkan pada proyek dengan cara musyarakah, mudharabah. Nah, ketika kita ada pertanggungan, maka kita mendapat hadiah dari anggota. Contohnya asuransi pendidikan. Begitu anak kita ternyata mendapatkan pertanggungan kuliah, maka kita dapat hadiah dari anggota ini. Oh, kamu kuliah dulu, anak kamu kuliah duluan ya, udah kami beri bantuan kuliah. Paham maksudnya? Bentuk kontraknya. Jadi itu. Jadi uang kita serahkan itu bukan dimiliki oleh perusahaan, tapi dia menjadi uang nasabah tapi yang dikelola. Nah, di mana letak investasinya? Letak investasinya jika dana yang disalurkan ke proyek-proyek ini dapat untung, itulah yang dibagi kepada kita para anggota, sehingga kita mendapatkan lebih dari sana. Paham maksudnya? Ketika penyalurannya kita mendapatkan lebih karena ada pertambahan dari dana yang kita setorkan. Di sana letaknya. Yang jadi masalah prakteknya, ya itu penyalurannya banyak yang masih pengembangan dana itu belum maksimal. Sedangkan dituntut bahwa kita akan, kalau tidak dikembangkan itu akan rugi perusahaan tersebut karena operasionalnya kan besar, biaya karyawan segala macam, sehingga dituntut untuk harus dikembangkan dana tersebut. Tapi dalam penyaluran investasinya banyak yang tidak sesuai syariat. Paham maksud saya? Karena proyek-proyek itu masih banyak yang pelaksananya belum sesuai syariat. Akhirnya ya sudah disalurkan saja pada yang belum sesuai syariat. Sehingga dengan demikian bagi hasil yang kita terima tersebut, ya ini yang sampai pada saya masih terdapat yang haramnya. Jelas? Lebih baik, bagaimana yang lebih baik? Jangan kita ikuti asuransi tersebut. Ya, lebih baik kita sendiri yang kembangkan. Paham Pak maksud saya? Silakan kalau ada tanggapan. Ada tanggapan? Terkadang tadi kita sebagai nasabah kan nggak tahu nih, katakanlah dia syariah, cuman penempatan itu tadi belum maksimal. Apakah itu bisa jadi landasan kita tuh tidak tahu bahwa ya kita terima itu ya udah kita tahu bahwa tidak akan ditempatkan di sini. Sekarang sudah saya kasih tahu Pak. Tadi mungkin alasannya tidak tahu. Sekarang sudah saya kasih tahu. Ya, Allah Ta'ala ya kalau meneruskan ya silakan. Ya. Ya, jadi mungkin bisa saja berlepas diri. Ya udah itu kan sudah ada pengawasnya, Ustaz, pengawas syariahnya yang diatur. Ya Allah Ta'ala masih boleh kalau memang alasannya begitu. Paham maksud saya? Ya, tapi yang saya sampaikan tadi menjadi pertimbangan. Nah, karena pasti setiap asuransi syariah pasti ada dewan pengawasnya, dan dewan pengawasnya itu juga mereka yang bertanggung jawab. Nah, wallahu taala a'lam. Apa tadi Pak pertanyaan berikutnya? Kalau kita terlanjur, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha. Siapa yang sudah sampai peringatan dari Allah maka berhenti. Cuman cara berhentinya bagaimana Ustaz? Gitu kan? Nah, cara berhentinya bagaimana? Kalau kita belum bayar, cara berhentinya intinya hanya pada berhenti ribanya. Kalau transaksinya sah, transaksi jual belinya sah, yang jadi masalah persyaratan ada bunganya itu. Ya. Misalkan kalau kita pakai leasing, maka pinjam, berarti leasing kita statusnya kan akan utang piutang kan, karena jual belinya developer. Pinjaman kita itu sah. Yang berdosa, yang tidak boleh itu yang mana? Tambahannya itu yang tidak boleh. Paham maksud saya? Nah, maka transaksi pinjam utang piutang kita dengan leasing itu nggak ada masalah, boleh. Pendapat yang kuat dari para ulama. Memang mazhab yang lain, mazhab Syafi'i dan Imam Nawawi mengatakan tidak sah utang piutangnya karena melakukan sesuatu yang riba, maka batal. Tapi pendapat yang kuat dari para ulama, ini hanya persyaratan ribawi, utang piutangnya boleh, cuman persyaratannya bayar lebih dan ada persyaratan ketika terlambat bayar denda misalkan, ya kan? Persyaratannya itu yang batal, akad utang piutangnya sah. Nah, maka berhentinya jangan kita bayar bunga. Ustaz, kalau nggak bayar bunga nggak mau dia Ustaz. Nah, maka berikutnya
Karena Allah mengatakan waman ada faulaika ashabun nar. Kalau tetap bayar bunga berarti kita masih diancam dengan neraka. Gak mau Ustaz kalau kita nggak bayar bunga, dia maunya harus dengan bunga. Berarti lunasi. Ya. Lunasi, bagaimana cara lunasinya Ustaz? Bisa pinjam dari orang atau jual aset. Ya. Sudah berusaha Ustaz, saya sudah menjual, sudah saya iklankan belum laku. Nah, disitulah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Maka dengan niat tersebut, ya, dengan niat menjualnya itu, semoga Allah mengampuni kita dan semoga tidak dianggap sebagai dosa menjelang itu. Tapi kalau tidak ada niat untuk keluar dari itu, tidak ada usaha, apakah bisa dikatakan bertobat? Tidak dikatakan bertobat. Tobat itu berarti keluar, berhenti. Ya. Berarti ya itu salah satunya, usaha pinjam dari teman atau dari dari orang-orang atau dengan jual aset. Ya, kalau sudah jual aset belum juga lunas Ustaz. Ya, maka solusi berikutnya adalah berdoa kepada Allah. Ya, doa kepada Allah, Allah ringankan bahwa ini dalam keadaan sudah berusaha untuk bertobat. Ya, maka Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Allah Taala. Kira-kira tergambar Pak jawaban saya? Ya. Berat emang pilihannya. Nah, ini juga beratnya kenapa ini resiko dari melakukan suatu hal yang tidak belajar dulu. Makanya melakukan apa-apa itu, ketika kita akan melakukan sesuatu itu belajar. Jangan sampai ya kita sudah terjerumus baru tahu, sulit. Orang yang sudah jabatannya tinggi di lembaga keuangan itu sulit bertobat. Ya, karena subahnya sangat berat. Tapi ya itu harus dijalani. Dunia ini pilihan. Silakan pilih tetap di sana atau ya keluar dengan resiko-resiko yang harus kita hadapi. Yang jelas ya bahwa sesuatu yang haram kita harus tinggalkan. Ya, sesuatu yang haram jelas-jelas Allah katakan haram, maka kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Yang penting adalah bagaimana maksimalnya kita dalam bertobat kepada Allah. Allah akan melihat itu Pak. Saya rasa cukup ya Pak ya. Bagaimana hukum membeli karya seni yang subjeknya tidak jelas? Apakah termasuk gharar? Valuasinya sangat valuasinya sangat subjektif, tidak jelas. Karya seni, apa? Ini karya seni Pak, kripto itu karya seni. Betul, di situ di dunia kripto itu ada NFT berupa karya seni digital. NFT. Jadi sebetulnya karya seni tapi digital. Bentuk karya seninya seperti apa? File, literally File. misalkan foto atau hasil karya pakai Photoshop, tapi itu yang dijual di salah satunya. Jadi NFT itu seperti Anda sebagai pemilik sah dari karya seni. Kalau ada orang lain yang punya hasilnya tapi pakai kopi yang punya. Ciptanya. Iya. Dan kalau dengan teknologi apa tadi istilahnya? NFT itu blockchain itu untuk jadi bisa ini Pak ya, jadi bisa penelusurannya dari awal sampai kemana-mana itu bisa terdeteksi dengan baik ya teknologi itu. Jadi hanya dikembalikan pada pasar. Pembeli kalau banyak pembeli naik harganya, kalau sedikit peminatnya turun nggak seberapa nilainya, itu dibolehkan, nggak ada masalah. Ya, dibolehkan kalau memang demikian, dikembalikan pada harga pasar. Ya. Yang pertanyaannya pada apanya ini sebetulnya? Membeli karya seni boleh, nggak ada masalah kalau karya seni tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Kalau misalkan memang ada karya seninya Pak ya. Nah, kalau seandainya bertentangan, ada auratnya yang diumbar, maka tidak boleh, haram hukumnya.
Tapi kalau karya seni yang masih sifatnya dibolehkan, maka ya jual belinya boleh saja. Adapun harganya kembali kepada pasar boleh saja, tidak ada masalah. Ya, karena memang harga itu secara hukum ekonomi dari zaman dulu sampai sekarang pun ya tergantung dari permintaan dan itu kesediaan barang. Silakan Pak. Menyambung tadi Ustaz, di NFT dan di karya seni itu yang pernah saya baca itu perlakuannya adalah pakainya pakai mata uang cryptocurrency di mana? Ini yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan hanya hukum belinya. Misalkan transaksi itu di NFT itu misalkan ada karya seni yang dipasarkan di suatu web, kemudian tapi mata uangnya pakai kripto gitu. Kriptonya itu yang ada apa enggak? Kripto itu kan ada juga yang apa namanya distandarkan dengan emas gitu kan? Ada yang tidak. Nah kalau tidak ada standarkan ya maka ya jelas ngoror. Tapi kalau ada standarisasinya kriptonya diakui maka boleh. Contohnya standarisasinya euro atau emas atau dolar, standarisasi kriptonya maka masih dibolehkan. Ya tapi kalau kriptonya hanya dikembali kepada nilai pasar ya maka itu pada hakikatnya tidak ada yang menjaminnya. Negara manapun tidak ada yang berani menjaminnya. Maka itu ya hukumnya gharar. Para ulama mengatakan itu haram hukumnya. Ya. Tapi kalau ada standarnya distandarkan dengan rupiah, kan ada negara kita yang mengatur nilai rupiah. Kalau emas ada internasional yang mengatur nilai emasnya. Dolar ada negara Amerika mengatur dolarnya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah investasi emas dapat dikatakan instrumen investasi terbaik sepanjang masa? Investasi jangka panjang pendidikan apa yang paling cocok? Wah ini pertanyaannya nggak bisa saya jawabnya nih. Ya, wallahu alam, terbaik sepanjang masa saya nggak tahu maksudnya gimana. Saya bukan ahli ekonomi dalam investasi. Saya hanya menjelaskan hukum syariah saja, Bu ya. Kalau ini pertanyaannya sudah pada pakar investasinya, Bu. Ini nggak tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya. Kemudian pendidikan yang paling cocok. Pendidikan paling cocok itu ya maksudnya apa ini? Investasi, bentuk investasinya atau pendidikannya? Karena pendidikan itu sendiri juga investasi. Ya, mengajarkan anak Al-Qur'an, ketakwaan pada Allah itu investasi untuk akhirat ya. Nah, tentunya yang mengajarkan pada Al-Quran. Nah, itu yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala. Silakan pertanyaan langsung. Ada yang bertanya langsung? Dari ibu ada pertanyaan langsung? Beberapa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk memiliki sebagian saham dari perusahaan tersebut dengan cara pemotongan gaji setiap bulan. Bagaimana hukum mengikuti program tersebut? Nah tadi yang sudah kita katakan, ini tadi sudah kita sebutkan, membeli perusahaan tersebut lihat perusahaan kita ini ada pinjaman ribawinya atau tidak. Kalau ada pinjam ribawinya berarti kita tidak boleh belinya. Ya. Nah itu, silakan. Antum tahu di mana tempat bekerja, tahu itu bagaimana hukumnya. Karena, nah ya, itu ya. Ada nggak usahanya dalam usahanya yang haram atau tidak? Kalau ada ya, kalau masih ada ya berarti tidak boleh. Dalam akad mudharabah berapa persen masing-masing bagian pemodal dan bagian pengelola atau pengusaha? Bagian apanya? Bagian untung atau bagian ruginya ini? Dalam akad mudharabah berapa persen masing-masing bagian pemodal dan bagian pengelola? Bagian modal atau apa ini pertanyaannya? Uang kertas apakah termasuk bentuk subhat? Siapa yang bertanya ini? Nah silakan Pak. Ini maksudnya bagi hasilnya atau bagi ruginya? Ya akad mudharabah yang ditanyakan ya. Dalam syariat apakah ada aturan bagi hasil dalam akad mudharabah?
untuk pengelola atau untuk investor. Ya. Mudharabah tadi kita sudah jelaskan, salah satu pihak sebagai pemodal, pihak lain sebagai pengelola. Apakah ada aturannya dalam Islam persentase keuntungannya? Nah, kalau keuntungan itu dikembalikan kepada kesepakatan, syariat tidak mengaturnya. Kalau tidak diatur ya dilihat kembali, yang berlaku adalah al-'adah muhakkamah. Ya. Jadi kebiasaan masyarakat itu juga berlaku. Dilihat usaha ini yang berlaku di masyarakat seperti apa. Jadi gini, aturan dalam Islam, hukum dalam Islam, hukum itu ada hukum Islam, ada hukum kebiasaan. Ya. Maka kalau hukum Islam sudah kita jelaskan, akarnya mudharabah. Ternyata tidak ada aturan tentang bagi keuntungan dalam akad mudharabah dalam hukum Islam menjelaskan. Nah, ternyata dalam Islam masih ada berikutnya itu al-'adah muhakkamah, hukum kebiasaan masyarakat itu dianggap sebagai hukum dalam Islam. Paham maksud saya, Pak? Jadi hukum yang berlaku di masyarakat dalam bisnis ini seperti apa bagi hasilnya biasanya. Itu akan berbeda dari satu jenis bisnis dengan bisnis yang lain. Maka itu berlaku kalau tidak diatur. Paham maksudnya? Kalau tidak diatur, ya udah kita jalan saja. Ya, ini uang saya, silakan kembangkan untuk usaha apa, Pak, contohnya? Usahanya apa contohnya? Hah? Apa? Ini usahanya jual ayam goreng. Ya, jual ayam goreng. Ayam goreng kriuk, ya. Nah, kita tidak menyebutkan berapa bagi hasilnya. Pokoknya kamu jalankan saja, ya. Kamu jalankan saja. Hah? Belum, bentar. Nah, tidak disepakati di awal. Maka kalau tidak disepakati di awal, bagaimana penentuan bagi hasilnya? Dikembalikan kepada hukum yang berlaku. Dilihat, tanya, kamu bagi hasilnya berapa orang-orang yang mengerjakan? Paham maksud saya? Paham, Pak, ya? Ini kalau tidak diatur. Kalau diatur oleh masing-masing pihak, ya udah selesai, itu aturannya. Nah, itu 3 tahapan dalam penentuan keuntungan. Itu azan ya? Oh iya, udah azan. 2 menit lagi. Oh ya. Lanjutkan. Bismillah. Yang tadi apa lagi, satu lagi? Apakah uang kertas subhat? Maksudnya gimana nih, Pak? Pertanyaannya nggak apa-apa ya? Subhat itu kalau dalam Islam, ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabahat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara tidak haram, tidak halal itu yang subhat. Uang kertas ini halal apa haram? Nah, itu pertanyaan dahulu. Inflasi, ya, inflasi itu bukan tidak menyangkut pada hukum mata uang. Inflasi itu ya berlaku pada ekonominya, jadi tidak ada masalah. Penggunaan mata uang itu halal karena itu memang sudah yang berlaku, ada kebiasaan masyarakat dan kebiasaan kita diatur oleh pemerintah. Jadi undang-undang negara Indonesia mengatakan yang berlaku adalah uang kertas, maka itu yang berlaku. Jadi masalah mata uang ini, ya, itu sebetulnya tidak diatur dalam Islam, dikembalikan saja pada masyarakat. Makanya mata uang itu ya kalau kita lihat dahulu ada yang bentuknya kain, ada bentuknya emas, ada bentuknya batu, terserah, itu yang berlaku di masyarakat. Tidak ada yang mengatakan batu ini subhat, uang dari kertasnya subhat, tidak ada. Jadi hukum itu ya kalau tidak diatur Allah kembali kepada masyarakat. Jadi nggak ada masalah pada hukum uang kertas ini. Wallahu ta'ala. Panitia gimana? Ini masih banyak kan? Hah? Saya kasihan, kayaknya bapak-bapak ibu-ibu lapar. Kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa katul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.